Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gua Edi Gojek Channel. Salam satu aspal. Oke teman-teman, untuk di video kali ini gua akan ngebahas lagi mengenai info yang masih hangat ya, yang banyak sekali diperbincangkan, yaitu masalah bonus hari raya untuk ojol ya. Teman-teman, yang jadi pertanyaan, apakah seorang ojol itu wajib mendapatkan bonus hari raya, atau wajarkah seorang ojol mendapatkan bonus hari raya? Nah, eee, di sini gua akan menjawab, menurut gua, seorang ojol itu sewajarnya ya, sewajarnya mendapatkan bonus hari raya. Jadi ini bukan wajib ya, perusahaan nggak wajib, karena kita ini sebagai mitra ya, bukan karyawan, yang mana kerjanya bebas ya, tidak terikat. Namun, kalau menurut gua perusahaan itu cukup wajar ya, harus memberikan bonus hari raya ya, yang namanya setahun sekali untuk driver-drivernya. Kenapa gue bilang demikian? Karena gini teman-teman, khususnya untuk Gojek dan Grab ya, yang udah menjadi perusahaan yang besar ya, ini omsetnya ini udah lumayan banget ya teman-teman. Apalagi yang gua tahu tuh di tahun 2021 atau 2020 ya, menurut Nadim itu perusahaan itu per tahun itu bisa 28 triliun ya pendapatannya ya. Itu per harinya itu puluhan miliaran. Nah, jadi sangat wajar ya kalau driver ojol itu harus mendapatkan bonus tiap tahun ya, minimal setahun sekali lah. Walaupun memang ada syarat-syarat tertentu ya. Dan juga faktor modal driver ya. Kita sebagai driver ini banyak banget ya, lumayan modalnya. Yang pertama ya, faktor utama, modal pertama yaitu faktor kendaraan. Ini adalah modal utama kita ya. Kendaraan itu kita dari kita sendiri ya. Kemudian bensin ya, bensin sendiri ya. Tiap hari minimal 20.000 sampai 30.000 ya, kita bensin. Kemudian kuota juga ya, kuota ya, kuota paket ya, kita kisaran 50 sampai 80.000 ya untuk sebulan. Nah, faktor kendaraan ini juga banyak sekali ya pengeluarannya, seperti servis ya, servis motor ya, dan yang paling sering itu ban ya, ban. Itu kita setahun 2 kali ganti ya. Itu setiap ganti itu bisa 300.000 sampai Rp250.000. Dan juga tenaga ya, tenaga kita ya, cukup lumayan ya, jasa tenaga kita. Dan juga faktor oli ya, oli juga itu lumayan juga. Sebulan itu kita bisa 2 kali ganti oli. Eee, dan juga faktor ini teman-teman, kalau zaman dulu itu seorang driver ojek online itu mendapatkan bonus. Nah, sekarang itu perusahaan ojol enggak ngeluarin bonus ya. Jadi sewajarnya para driver menuntut atau mengharapkan banget ya yang namanya bonus hari raya ya. Kalau dulu setiap hari itu ada bonus ya. Kalau kita mencapai target-target tertentu ya, poin-poin tertentu, tiap driver itu ada bonusnya ya. Misalkan 10 trip, 10 trip bisa mendapatkan 15.000 sampai 20.000 ya. Dan yang paling tinggi itu 30 trip, dulu bisa mencapai 150 ribuan ya bonusnya teman-teman. Jadi kalau dulu itu enak banget ya, sejahtera banget ya para driver. Jadi istilahnya ada yang ditargetkan, ada yang diharapkan ya dari setiap trip yang dicapai. Jadi ada semangatnya ya. Bahkan kita itu dulu bisa nabung ya. Jadi itu ya teman-teman, kenapa gua bilang demikian. Eee, Ya cukup wajar banget ya seorang driver itu harus mendapatkan bonus tiap tahun. Eee, Kita hitung aja ya omset ya, atau pendapatan Gojek ya per hari nih, contohnya aja ya. Misalkan gua
misalkan satu trip orderan ya, misalkan argo paling pendek ya, misalkan argo paling pendek itu 15.000 ya. Nah, ini Gojek mendapatkan 5.000 sampai 6.000 ya, satu trip ya. Satu trip itu satu trip doang ya. Satu trip dari satu driver. Coba dikalikan aja, misalkan gua menjalankan 10 trip ya. Kalau setiap tripnya 5.000 atau 6.000 ya, dikalikan 10 trip itu Gojek udah mendapatkan keuntungan bersih 50.000 per driver ya. Itu 50.000 per driver. Sedangkan driver di Indonesia ini ratusan ribu ya, yang aktif ya. Taruhlah kisaran 300.000 driver. Tinggal dikalikan aja tuh dengan pendapatan Gojek per hari ya. Itu udah puluhan miliar ya per hari keuntungan dari Gojek. Dan pendapatan Gojek ini juga cukup besar di layanan GoFood nih teman-teman. Itu tadi baru dari driver ya, untuk GoRide. Untuk layanan GoFood ini lebih besar lagi ya keuntungan dari Gojek. Dan juga layanan dari sistem pembayaran transaksi GoPay. Nah, itu besar juga. Silakan kalian cek aja ya pendapatan Gojek di Google ya. Silakan, di situ ada ya informasinya. Oke teman-teman, itu aja yang dapat gue sampaikan, beberapa faktor yang menyebabkan seorang driver itu wajar sekali ya mendapatkan bonus hari raya ya. Mungkin ada yang terlewat ya dari apa yang gue sebutkan tadi, faktor-faktor tadi. Silakan kalian komen di kolom komentar. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar gue selalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.